Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang terhormat dan kita hormati bersama Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri beserta Wakil Direktur. Yang saya hormati seluruh karyawan, karyawati, keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, dan juga yang saya hormati seluruh pasien dan keluarganya yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mari kita sampaikan rasa syukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Karena pertolongan Allah, perlindungan dari Allah kepada kita yang tak terhingga jumlahnya. Sampai saat ini kita tetap dijaga oleh Allah keimanan, keislaman dan ibadah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita lakukan oleh Allah dinilai sebagai ibadah. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan tempat kita ngaji ini, Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini, Allah takdirkan menjadi tempat yang penuh barokah, sehingga siapapun yang berada di tempat ini akan merasakan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, termasuk pasien dan keluarganya yang berobat mencari kesembuhan di tempat ini. Allah segera memberikan kesembuhan yang penuh barokah. Setelah sembuh semakin rajin bersyukur, semakin rajin ibadah. Amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, utamanya keluarga besar karyawan karyawati Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini, bahwa perlu diketahui bahwa seluruh amal usaha yang didirikan oleh Muhammadiyah atau oleh Aisyah, baik itu berupa rumah sakit, klinik, lembaga pendidikan, panti asuhan, dan semua amal usaha yang didirikan semata-mata itu adalah alat dakwah. Sekali lagi, sebagai media dakwah untuk mendakwahkan Islam ini kepada masyarakat yang belum tahu melalui amal usaha ini. Sehingga siapapun yang berada di dalam kegiatan amal usaha itu otomatis sebagai dai-dai yang menyampaikan dakwah itu untuk memanggil, mengajak umat untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah kelihatannya sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai tenaga-tenaga medis yang lain, tetapi itu sejatinya adalah kegiatan ibadah. Sejatinya adalah kegiatan dakwah, yang mana tujuan akhir dari kegiatan itu hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah yang kelak akan mengantarkan kita menjadi penghuni surga. Amin. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon setiap memulai pekerjaan hendaklah ditata niat yang ikhlas, niat yang tulus, minimal ditandai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
Apa maknanya? Saya bekerja karena Allah, saya bekerja manut aturan Allah, saya bekerja dilindungi langsung oleh Allah, dan saya bekerja semata-mata mengharapkan ridho Allah. Nah, makanya selalu dimulai dengan basmalah, mau berangkat bismillah, mau melakukan ini itu yang baik-baik bismillah, agar apa? Seluruh amal usaha yang kita dirikan, kita kelola, kita berdayakan ini bernilai ibadah. Itu. Jadi siapapun dari unsur manapun kalau sudah bekerja di lingkungan amal usaha Muhammadiyah berarti masuk ke kancah ibadah, masuk ke kancah dakwah, maka yang harus ditata nomor satu ialah niatnya. Niatnya. Sebab kalau sudah diniati yang paling mendasar bismillah lillah billah, bismillah karena Allah, lillah karena Allah, billah untuk Allah, maka insya Allah akan dijauhkan dari kesulitan, diganti kemudahan, dijauhkan dari madorot, diganti dengan barokah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi saya serukan kepada saudara-saudara semuanya, mulai sekarang yuk kita nata lagi bismillah karena Allah, lillah karena Allah. Baik, berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, para bapak ibu. Setelah kita sadar bahwa semua amal usaha milik Muhammadiyah adalah media dakwah, yang berikutnya di Muhammadiyah itu di dalam mengelola umatnya sudah diberi piranti-piranti yang siap diamalkan. Misalnya untuk urusan hukum Islam, mulai dari ibadah apa saja sudah dirumuskan dalam bentuk berupa himpunan putusan tarjih. Himpunan putusan tarjih yang disusun oleh para ahli, para pakar yang sudah memadai dan mumpuni keilmuannya, berisi hukum-hukum Islam, mulai ibadah yang wajib sampai yang sunnah, yang mahdhoh, ghairu mahdhoh, semuanya sudah dicantumkan di dalam himpunan putusan tarjih dan siap diamalkan oleh umat. Itu mengenai hukum. Kalau mengenai amalan nyata atau cita-cita hidup di Muhammadiyah dirumuskan ada dua cita-cita. Apa itu? Umatnya dan semuanya diharapkan punya cita-cita dua. Satu, di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Ulangi, di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Nampaknya dua cita-cita ini sudah cukup. Namun untuk mencapai cita-cita itu perlu dirumuskan strategi. Maka strateginya untuk merumuskan cita-cita itu ialah disusun yang namanya The 9 Golden Habits, 9 amalan emas untuk meraih cita-cita itu. 9 amalan emas itu apa saja? 1. Rajin sholat yang wajib dan yang sunnah. 2. Rajin puasa yang wajib dan yang sunnah. 3. Rajin sodako. 4. Rajin mempelajari Al-Quran. 5. Selalu berperilaku islami. 6. Suka membaca. 7. Suka majelis ilmu atau ngaji. 8. Suka berjamaah. 9. Selalu berpikiran baik. Kalau dulu namanya berpikiran positif, tapi kata-kata positif lama-lama tidak nyaman, ya sudah berpikiran baik. Jadi di lingkungan Muhammadiyah itu diharapkan berpikiran baik semua. Berpikiran positif, positive thinking, berpikiran baik, akhirnya sesuatu yang sulit jadi mudah. Apa tadi? The 9 Golden Habits, 9 amalan. Nah, itu yang untuk cita-cita. Kemudian untuk perilaku kehidupan sehari-hari di Muhammadiyah dirumuskan apa yang disebut PHI, Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah khususnya, umat Islam pada umumnya. Nah, buku PHI, Pedoman Hidup Islami, itu mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pandangan Islam terhadap kehidupan, bab 3 mengatur kehidupan warga Muhammadiyah yang terdiri dari perilaku hidup Islami warga Muhammadiyah secara pribadi.
Dua, perilaku Islami warga Muhammadiyah secara keluarga. Yang berikutnya, perilaku Islami warga Muhammadiyah secara hidup sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Yang keempat, perilaku hidup Islami dalam berorganisasi. Itu diatur semuanya. Yang kelima, perilaku hidup Islami dalam mengelola amal usaha. Nah, saudara sekalian, di dalam mengelola amal usaha inilah yang sering-sering timbul gesekan-gesekan, karena amal usaha itu erat hubungannya dengan finansial atau harta. Ketika amal usaha itu masih babat, masih fase perjuangan, biasanya sama rebutan. Rebutan apa? Rebutan mundur kalau masih masa perjuangan. Tapi kalau sudah memetik hasilnya, waktunya berbuah, biasanya rebutan maju. Nah, disinilah perlu kearifan menata niat dan harus diatur dalam yang disebut kaidah. Nah, supaya tidak terjadi permasalahan yang kurang diinginkan, setiap amal usaha dilengkapi dengan kitab suci amal usaha, namanya kaidah rumah sakit, kaidah klinik, kaidah pendidikan, kaidah panti asuhan, semuanya dilengkapi dengan peraturan-peraturan itu. Terus warga Muhammadiyah diatur juga dalam hal berbisnis, sehingga perilaku kehidupan Islami warga Muhammadiyah dalam berbisnis. Yang berikutnya, perilaku warga Muhammadiyah dalam mengembangkan profesi. Mengembangkan profesi kalau tidak diatur dengan syariat Islam bisa kebablasan. Juga perilaku hidup Islami warga Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk mensikapi berbangsa dan bernegara, kita sudah bulat, yaitu Darul Ahdi. Kesepakatan satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kehidupan Islami dalam warga Muhammadiyah melestarikan lingkungan. Bagaimana Muhammadiyah itu kepedulian terhadap lingkungan. Dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam seni dan budaya. Jadi di Muhammadiyah tidak anti seni, tidak menolak seni, tidak menolak sastra, tetapi memberdayakan, memanfaatkan seni dan sastra juga untuk dakwah Islami. Sehingga kalau kita terjemahkan secara istilah atau secara penjelasan, Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah itu jangan sampai serampangan. Ini loh, kalau ditanya Muhammadiyah itu apa? Muhammadiyah ialah orang yang tidak mau tahlilan. Kalau NU ialah orang yang mau tahlilan. Bukan itu. Nah, jadi Muhammadiyah ialah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya untuk mengharapkan ridho Allah. Ending dari kehidupan kita ialah mencari ridho Allah. Jadi seluruh karyawan, karyawati, seluruh tenaga yang ada di rumah sakit ini, mohon seluruh amal tujuan akhir adalah mencari ridho Allah. Kalau sudah mencari ridho Allah, yang lain-lain akan ikut. Prestasi ikut, rezeki ikut, banyak teman juga ikut. Itu karena sudah didahului dengan niat yang sangat mendasar, yaitu mencari ridho Allah. Tetapi kalau mencari selain ridho Allah, itu nanti yang didapat ya hanya itu. Misalnya saya di sini bekerja sesuai profesi saya, ya bekerja saya mencari rezeki, dapatnya ya hanya rezeki, lain-lain tidak. Sekali lagi, mari kita luruskan niat kita, yaitu berkiprah di lingkungan amal usaha Muhammadiyah,
baik itu rumah sakit, pendidikan, atau di bidang-bidang yang lain, itu adalah sarana dakwah, media dakwah untuk memanggil umat menjadi taat kepada Allah dan akhirnya mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, itu tadi tercapai di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Jangan menggunakan kata masuk surga. Kalau masuk itu sebentar, kalau penghuni itu selamanya. Itu ulangi, cita-cita kita ialah di dunia hidup mulia, di akhirat penghuni surga. Ya, itu memang cita-cita besar. Ada yang mengkritik, ibadahmu itu seberapa kok kamu berani mencanangkan diri ingin jadi penghuni surga? Apa nyuco, apa nutut dengan ibadahmu? Kalau itu pertanyaannya, ya memang ibadah saya sedikit, ibadah saya terbatas, tapi masuk surga bukan saya mengandalkan jumlah ibadah saya, tapi yang saya andalkan ialah aku meraih keridhaan Allah. Setiap langkah, setiap sikap, setiap tubuh ini bergerak, setiap lisan ini berucap selalu ingin mendapatkan ridha Allah. Dan disitulah kita mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridho, mau menempatkan kita di surga yang paling tingkat berapapun mudah bagi Allah dan tidak sulit. Semoga itu kita dapatkan, amin. Baik. Nah, dalam buku PHI Pedoman Hidup Islami yang bab berikutnya itu pandangan Islam terhadap kehidupan. Bagaimana Islam memandang kehidupan ini? Perlu kita uraikan dulu. Islam itu apa? Islam itu agama Allah yang diwahyukan Allah kepada semua rasul. Jadi Rasulullah Adam alaihi salam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi semua sampai Nabi terakhir itu ajarannya Islam. Ciri Islam yaitu mentauhidkan Allah dengan rumus la ilaha illallah. Nah, Islam itu sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa yang menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Bapak Ibu, terus agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, ajaran yang diturunkan Allah tercantum dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih. Ajaran Islam berupa apa? Perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk kebaikan dalam hidup manusia di dunia dan di akhirat. Isinya 3, ada perintah, ada larangan, ada petunjuk. Nah, petunjuk inilah yang luas. Bisa petunjuk itu baik untuk dikerjakan, petunjuk jelek untuk ditinggalkan, dan pilihan-pilihan yang baik untuk dipilih. Ajaran Islam itu bersifat universal, menyeluruh seluruh dunia. Ajaran Islam itu sama. Mengenai perbedaan itu hanya ranting-ranting kecil. Tapi secara pokok itu sama semuanya, tidak dapat dipisah-pisahkan. Isi ajaran Islam itu apa? 1, akidah. Akidah itu keyakinan, keimanan. Sumber akidah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah disepakati seluruh umat Islam di dunia, bahwa dasar akidahnya adalah la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Akidah, kemudian ajaran yang berikutnya ialah akhlak. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah dalam menata akhlak manusia, mengatur, menyempurnakan sehingga terwujud akhlakul karimah. Ajaran Islam berupa bimbingan cara beribadah kepada Allah sebagai Rabb-nya. Jamaah, Bapak Ibu, seandainya tidak dibimbing oleh ajaran Islam, tentu manusia itu dalam beribadah itu akan bermacam-macam. Ingin mengabdi kepada yang kuasa, tetapi tidak melalui panduan, tentu menurut persepsi masing-masing. Sehingga Allah mengkritik, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib.
bukan dinamakan ibadah, bukan dinamakan kebaikan kalau sekedar menghadapkan wajah ke timur, wajah ke barat, ke utara, ke selatan. Tapi yang namanya kebaikan ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, dan seterusnya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isi agama Islam akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Akidah keyakinan, akhlak perilaku, ibadah pengabdian kepada Allah, muamalah adalah tata cara bergaul, bersinergi antar sesama manusia dan lingkungan. Islam adalah agama yang menyerahkan diri total kepada Allah semata-mata. Agamanya semua para nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur manusia dengan Allah Tuhannya, dan agama yang mengatur antara sesama manusia, dan agama yang mengatur dengan alam sekitar, dan agama Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jamaah yang dirahmati Allah, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah, agama yang sempurna. Dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar hidup tauhid. Napa tauhid? Tauhid itu wahid, satu. Artinya mengesahkan Allah, Allah itu esa. Dasar hukumnya la ilaha illallah atau qul huwallahu ahad. Jamaah yang dirahmati Allah, para ibu, di samping orang kita warga Islam, umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah mentauhidkan Allah, sehingga di lingkungan Muhammadiyah itu diupayakan untuk tidak bercampur dengan syirik, bid'ah, khurafat, tahayul. Hidup kita hanya menyerahkan diri kepada Allah. Hidup mati kita, sehat sakit kita, semuanya adalah lillah billah karena Allah. Nah, kalau tahayul itu memang ribet hidup secara tahayul itu. Ada suara burung, ketakutan. Ada firasat kedutan di meripat, was-was. Ada hati berdebar sedikit, pikirannya sudah macam-macam. Lalu kita gimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah hidupku matiku semuanya saya serahkan kepada Allah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Allah. Nah, di dalam hadis-hadis itu Rasulullah bersabda, seandainya manusia awal sampai manusia akhir, seluruh manusia itu berkumpul jadi satu, sepakat satu kata untuk mensukseskan atau memberi manfaat kepada seseorang, itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Atau sebaliknya, seluruh manusia bersatu padu untuk mencelakakan atau memberi madorot kepada seseorang, itu pun tidak bisa terjadi tanpa seizin Allah kalau Allah tidak mengizinkan. Yakin? Yakin. Termasuk saudara-saudara Bapak Ibu yang diberi sakit, walaupun sakit itu parah, sakit itu sangat ya, macam-macam sakitnya ada. Tapi kalau Allah belum memberikan ketentuan ajal, mesti ada jalan, ada pertolongan yang akhirnya sembuh. Nah, berobat mencari kesembuhan adalah ibadah. Yang menjaga, yang merawat ibadah. Kemudian para dokter, para tenaga medis yang berusaha keras juga ibadah. Endingnya apa tadi tujuan akhir? Limardotillah, mencari ridho Allah. Ciri-ciri orang kalau bekerjanya mencari ridho Allah itu apa? Dipuji juga tidak terlalu tersanjung, dicela juga tidak terlalu sedih, dihargai atau tidak, semuanya tetap dikerjakan dengan kualitas maksimal. Itulah ciri orang yang bekerja untuk mencari ridha Allah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, jadi seluruh ajaran Islam
baik untuk warga Muhammadiyah maupun seluruh umat Islam secara umum bertujuan untuk meraih ridho Allah serta karunia dari Allah Ta'ala. Islam yang mulia ini akan menjadi kenyataan dalam hidup di dunia apabila benar-benar, ulangi, Islam yang mulia akan menjadi kenyataan apabila benar-benar diimani. 2. Dipahami. 3. Dihayati. 4. Diamalkan. Ini diimani, dipahami, dihayati, diamalkan. Insya Allah seluruh umat Islam secara total atau kafah akan menjadi orang yang tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Syaratnya apa Bapak Ibu? 1. Diimani. Maksudnya yakin bahwa syariat itu benar, yakin aturan Allah itu benar. Setelah diyakini, diimani, dipahami. Setelah dipahami, dihayati, dimasukkan dalam hati. Iya ya, kalau saya berbuat baik akan mendapat kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, dan orang yang saya ajak baik menyebabkan saya dapat bagian kebaikan pula. Dihayati betul. Setelah itu dilaksanakan, jadilah syariat Islam menjadi kenyataan. Tuh. Contoh, syariat Islam mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu sesungguhnya adalah saudara. Diyakini, yakin. Kalau yang berfirman Allah mesti benar. Diimani, terus dipahami. Ya memang orang mukmin itu bersaudara karena Allahnya satu, Bapaknya juga satu, Nabinya satu, semuanya satu, ya bersaudara. Kalau sudah yakin terus dihayati, terus diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Kalau orang mukmin saudara, berarti semua orang Islam yang ada di sampingku adalah saudaraku. Kalau dia saudaraku, harus aku jaga kehormatannya, harus aku jaga perasaannya, harus aku jaga keselamatannya, harus aku jaga semuanya. Kalau semua punya pikiran seperti itu, maka akan tercipta sebuah kerukunan yang luar biasa. Makanya saya kalau ketemu panjenengan dulu karena pernah bertanya, Bapak Ibu, sinten nggih sing teng samping jenengan niku sinten? Yang di samping Bapak Ibu itu siapa? Jawabnya ada berapa dulu? 3. Yang di samping saya itu 1, temanku. 2, saudaraku. 3, guruku. Nah, kok bisa begitu? Ya, dia memang temanku, sesama teman bekerja. Saudaraku, iya karena sesama mukmin, secara muslim saudaraku. Guruku, ya karena ada nilai-nilai kebaikan yang patut saya contoh dari dia. Entah itu dari sisi-sisi yang lain-lain. Jadi kalau bisa menganggap bahwa yang di samping kita adalah temanku, saudaraku, dan guruku, tentu yang ada adalah 7T itu: ta'aruf, saling pengertian; ta'awun, saling tolong menolong; ta'afuf, saling memaafkan; tasawur, saling bermusyawarah; kemudian ta'aruf, ta'afuf, ta'awun, tolong menolong tadi ya, ta'afuf, saling memaafkan, terus tasawur, saling bermusyawarah; takaful. Takaful itu senasib, sepenanggungan, saling merasakan kenikmatan saudaranya, juga saling merasakan penderitaan saudaranya. Mudah-mudahan itu tidak hanya di awang-awang ya Bu ya, Bapak Ibu, nanti diwujudkan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Center. Di sini pusatnya persaudaraan, pusatnya tolong menolong, pusatnya saling pengertian, pusatnya saling menjaga perasaan. Kalau sudah terwujud begitu, nanti oleh Allah seluruh warga yang ada di sini dinaungi oleh Allah dengan rahmatnya, dinaungi oleh Allah dengan barokahnya, pertolongannya, kemudahannya, dan seluruh kebahagiaan hidup akan Allah curahkan. Tapi kalau ada yang berkhianat, ada 2 orang atau 3 orang
Penggaweane kasak kusuk, ngrasani rono, ngrasani rene, kedip-kedip rono, kedip-kedip rene. Nah, itu biasanya Allah memberikan teguran untuk seluruhnya, Kan Allah itu kalau menegur nggak dipilih hanya yang maksiat atau yang jahat saja, kan semuanya kena, tapi pahala akhir tetap berbeda. Jadi mudah-mudahan dari sini, dari tempat ini akan menjadi pilot project, akan menjadi percontohan perilaku hidup Islami, tata kerja Islami, ucapan-ucapan yang Islami. Jadi di lingkungan ini nggak ada kecuali salaman. Jadi ucapannya itu sekitar salam, senyum, salim, kemudian saling mendoakan. Pandangan mata juga pandangan mata yang Islami, yang betul-betul menyejukkan. Ngaten ya Bapak Ibu nggih, supaya terwujud nanti. Sehingga pasien yang masuk ke rumah sakit ini baru masuk sini melihat senyum-senyumnya para keluarga sini, penyakitnya tinggal separuh. Saking sejuknya. Tapi kalau sudah dengan kuasar ditanya bolak-balik kok ngeriki mawon, enggak, itu cuma contoh di tempat lain, di sini tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke pandangan Islam terhadap kehidupan. Jadi gimana tingkatan syariat Islam tadi? Diyakini, dipahami, dihayati, diamalkan. Masya Allah, itu nanti betul-betul setiap statement yang berasal dari syariat Islam kita imani. Misalnya, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak di jalan Allah, infak satu ibaratnya dibalas 700 kali lipat. Kita yakini Allah yang berfirman, mesti benernya. Kemudian kita pahami apa maknanya. Kita hayati, iya ya. Saya kalau sering infak nanti mesti panen raya nanti. Di mana? Di dunia apa di akhirat? Ya dunia, ya akhirat. Akhirnya diyakini betul, terus diamalkan. Sebagian rezeki disisihkan untuk zakat, infak, sodako. Ternyata firman Allah, ucapan Allah, dawuhnya Allah tadi terbukti. Rezeki makin hari makin merasa cukup, makin bertambah, membawa kebahagiaan, membawa keberkahan. Yaitu tadi, karena diimani, diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah. Doanya, Allahumma arinil haqqa warzuqna ittiba'a wa arinil batila warzuqni ijtinaba. Duhai Allah, tunjukilah kami pada jalan yang benar, itu kelihatan benar, dan berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mengamalkannya. Dan yang salah itu ya Allah, tunjukkan kepadaku nampak salah, nampak keliru, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkannya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita tahu itu baik, itu benar, kita belum mampu melaksanakan. Sebaliknya, ada sesuatu yang jelek, tapi kita belum bisa meninggalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka akan terbentuk manusia muslimin yang bersifat utama. Satu, kepribadian muslim. Orang yang berkepribadian muslim itu seperti apa? Dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Kemudian berkepribadian mukmin, berkepribadian muhsin, dan berakhlak mulia, serta berkepribadian muttaqin. Orang muttaqin itu seperti apa? Ciri-cirinya udah banyak sekali. Pokoknya orang muttaqin itu takut kepada Allah, wedi. Bukan takut kepada manusia. Kalau orang sering berbuat jelek hanya gara-gara takut manusia, tidak takut kepada Allah, sering berbuat jelek tapi sembunyi. Menurut pengamatan manusia aman, tapi menurut pengamatan Allah tidak aman. Maka orang itu akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, tapi mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Itu sambil dikomentari.
Perhatian, inilah dia orang yang suka maksiat secara sembunyi-sembunyi, hanya takut kepada manusia tapi tidak takut kepada Allah. Inilah dia. Ya. Oh, nanti kalau dibangkitkan dari kubur kan berkelompok-kelompok. Dulu kan sudah saya terangkan, jenengan sampun kesupen toh? Sampun, alhamdulillah. Nggih. Jadi ada kelompok satu tanpa tangan tanpa kaki, geruduk, tidak ada tangannya, nggak ada kakinya, berjalan. Dikomentari, wah perhatian, jangan heran, inilah dia orang yang selamat di dunia, selalu menyakitkan tetangganya, belum minta maaf kedahuluan mati, inilah dia. Sementara Allah sudah mengatur dalam Al-Quran, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu yang jauh maupun yang dekat maupun yang jauh. Mungkin nanti berkelompok-kelompok. Nah nanti kita ada kelompoknya sendiri, kelompok yang kesekian itu bangkit dari kubur dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama, ceria, cemerlang seperti itu, baunya harum, jalannya cepat, jumlahnya besar, dikomentari, inilah dia, perhatian, keluarga besar, rumah sakit Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Kota Kediri, kerutuk. Nah, iya, termasuk nanti waktunya masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumarum. Orang-orang muttaqin digiring masuk surga secara bergerombol-gerombol. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Digiring masuk surga sampai di depan pintu surga. Dibuka pintu surganya, biar perhatian, keluarga besar, rumah sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri, persiapan masuk surga. Bapak direktur wakilnya repot ngatur. Ini waktunya kita ini. Cepat, baris. Kerutuk. Sampai di depan pintu surga diucapkan salamun. Selamat Bapak Ibu, sugeng rawuh. Selamat jenengan biyen kok istiqomah nggih. Meh mawon sampean metu kok kene to biyen. Jadi omong metu raya ra katut. Wah, begitu pintu surga dibuka. Lah kok nggak mau masuk, berdiri saja di depan pintu. Sampai kayak patung begitu. Penjaganya mengulangi 3 kali. Begitu digertak, kalau nggak masuk tak tutup lagi nanti. Akhirnya baru sadar, langsung memuji Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah, ternyata janji Allah tentang surga dulu itu betul. Ternyata saya pikir kalau berita dongeng saja betul. Masuk kerutuk ke dalam. Sampai di dalam ibu yang satu ketemu yang lain, nangis dirangkul. Ya Allah Bu, alhamdulillah. Ketemu yang satu lagi nangis lagi, ketemu satu nangis lagi. Saking terharunya bisa masuk surga. Nah setelah terharunya hilang, terus di bawah komandan Bapak Direktur atau Ibu Direktur meneliti, cross check. Berapa dulu anggota kita? 400 lebih ya. Berapa Bu? 500. Coba bagian kerohanian, coba datanya data-datanya. Begitu rumah 500 di cross check di sana. Loh, lah kok yang masuk hanya 497 gitu loh ya. Jangan banyak-banyak yang tertinggal. Kasihan bolo dewa. Pakai contoh yang baik-baik aja ya. Keluarganya 500 sampai di surga ternyata 497. Setelah dicek kurang 3. Si A, si B, si C. Cowari sampai sudut-sudut nggak ada. Akhirnya tanya kepada penjaga surga. Nyun sewu malaikat Ridwan keparang matur. Kula ndamel basa Jawa saged to? Malaikat semua bahasa saged. Anak buah kula riyen gangsal atus malaikat, tapi niki
497 kirang 3 sing 3 mboten enten. Yang A, B, C akhirnya perintah pada dicari database, data dapodik, data kependudukan, data data dicari, tapi karena peralatannya canggih sekali dan operatornya juga canggih, cepet ketemu. Oh betul, si A dulu memang anggota karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri, betul. Tapi dilihat dari data yang masuk, orang ini senengannya ngerasani direktur iki. Angger nang pojok bisik-bisik, nang pojok bisik-bisik. Lah terus ya terpaksa dia harus mempertanggungjawabkan itu. Sekarang berada di sudut sana tuh tempatnya yang berkutuk di sana itu. Nah, rada umum nemen itu di sana itu. Ya Allah, dados sing ngrasani niku ngenten hukumane. Ya terang itu, lihat. Cari yang B lagi. Yang B. Seret datanya muncul, penjelasan B betul, keluarga sini betul, tapi punya perilaku yang kurang baik. Udah diwarai, sudah dinasehati, karyawati kalau sama suaminya jangan nyerandu nemen, aja wani-wani nemen. Tapi setiap pulang kerja dalam kondisi kesel, bayuh suaminya jadi sasaran disentak, diperenguti, dikongkon, dek kasar banget sampai suaminya kerasa tersinggung. Duh, ngoten iku ganten hukumane, ya rada jeru. Misal seperti itu. Nah disitulah Bapak Ibu sampai semuanya data terjawab. Nah ada yang namanya syafaat ahli surga. Orang-orang yang telah lebih dulu masuk surga itu diizinkan oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk saudaranya yang berdosa selama bukan dosa syirik, begitu. Ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih Penyayang, mohon ya Allah, kanca kula sing tasik mampir niku jenengan ngapunten. Betul, Allah memerintahkan ambil si A, ambil biur, gara-gara begitu. Ketemu dan di tas A itu, buat dicongkewing. Ini temanmu, ini temanmu. Bukan teman saya dulu nggak seperti itu, baik orangnya. Kenapa saya sebut baik? Gue tak sebut cantik berarti putri, ini tak sebut ganteng berarti laki-laki, wis api wis. Dulu orangnya baik, akhirnya setelah ini coba lihat, dimasukkan ke telaga kehidupan. Di surga ada sungai namanya sungai kehidupan, masukkan peleng, cos dia pakai begitu. Nah, setelah itu muncul kehidupan yang sempurna. Ini temanmu, betul ini teman saya. Oh wapo lambene pelek, dia lambe kadek ngawir barangnya apa tuh dia. Satu demi satu bisa diampuni. Ada satu pertanyaan yang mungkin walaupun keguyonan tapi mohon dihayati. Kira-kira keluarga sini milih yang langsung masuk nopo sing transit riyen? Langsung, sepakat langsung nggih. Persyaratan untuk langsung sampun preso sampun. Penyebab untuk transit, sandungan menyebabkan transit sampun preso nggih sampun. Mohon hati-hati. Nek pas ning masjid iki ya koyo yo Pak, aku tak hati-hati Pak. Tapi medun ke masjid ya masih kemutan. Sampai di rumah ya masih teringat. Sampai di rumah itu suaminya kaget. Loh Bu, kenapa kok wajahnya kurang ceria? Aku menyesal Mas, ndelingi aku nyanyi sampean, aku njaluk ngapura. Mbok menawa aku salah. Suaminya terharu, akhirnya uang yang nyelempet di sini-sini diberikan semua. Kita kembali, wong ini live kok enak guyone barangnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya, kalau sudah berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pribadi yang mutakin, setiap Muslim yang berjiwa mukmin, nah mukmin itu beriman, muhsin itu ihsan. Ihsan itu apa ihsan? Al-ihsanu antakbutallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ihsan itu atau berbuat baik itu ialah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu maha melihatmu. Nah, sehingga perbuatan baik yang bagaimanapun juga dikerjakan dengan tulus, ikhlas, tidak perlu dipamerkan, diperlihatkan. Mukmin, muhsin, dan muttaqin. Muttaqin selalu takut kepada Allah, akhirnya menjadi orang yang paripurna sehingga memiliki akidah tauhid yang istiqomah, bersih dari syirik, bid'ah, khurafat, dan memiliki pola pikir bayani. Pola pikir bayani. Napa? Pola pikir bayani ialah selalu berdasarkan pada nas-nas yang menjelaskan. Mesti ada dasar hukumnya. Baik dasar hukumnya Al-Quran, Al-Hadis, maupun keilmuan, selalu ada dasar hukumnya. Itu namanya pola pikir bayani. Yang berikutnya punya pola pikir burhani. Napa burhani? Apa yang diucapkan itu bisa dibuktikan itu loh. Jadi selalu dibuktikan, selalu diamalkan. Kemudian yang berikutnya punya pola pikir irfani. Napa irfani niku? Berperilaku mencerminkan akhlakul karimah, hati nurani, selalu mengedepankan hati nurani, bukan hawa nafsu, tapi hati nurani. Jadi irfani pada pikiran-pikiran yang mendalam dan pencermatan yang jernih berdasarkan hati nurani. Karena Bapak Ibu, hati nurani itu kesenangannya yang benar-benar tok, yang benar-benar tok. Sampai Rasulullah didatangi seseorang, beliau dawuh, kamu datang ke sini akan tanya tentang kebenaran toh? Ya betul ya Rasul, saya akan tanya tentang kebenaran. Apa jawab beliau? Kalau kamu tanya tentang kebenaran, jangan tanya saya, tanyakan hati nuranimu. Karena hati nuranimu akan mengatakan pokok baik bener ciri ini apa? Neng ati ayem, neng ati seneng, neng ati tentrem, gak kuatir konangan uwong, itu berarti bener. Kalau dosa neng ati ganjel, neng pikiran gak tentrem, gelisah, wedi konangan, khawatir konangan, itu cirinya dosa. Jadi hati nurani itu sebetulnya oleh Allah sudah dibarengi dengan sifat fitrah untuk menentukan ini baik, ini buruk. Itu namanya irfani. Kalau burhani, bukti-bukti. Kalau bayani, berdasarkan dalil atau keilmuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan perilaku serta tindakan yang senantiasa dilandasi mencerminkan akhlakul karimah menjadi rahmatan lil alamin. Nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak udah menerapkan syariat Islam itu di mana-mana, di sudut-sudut itu isinya hanya orang senyum saja. Tapi enggak sendirian. Kalau di mana-mana ada orang senyum sendiri lah, ini yang perlu ditangani khusus nanti kalau begitu. Jadi apa-apa dengan senyum. Karena apa Bapak Ibu? Para perempuan, para ibu, para istri itu sebetulnya diberi oleh Allah senjata yang sangat ampuh, yang namanya senyum sama nangis. Kalau sudah permasalahan bisa diatasi dengan senyum, kenapa pakai marah? Di sini dengan senyum aja selesai. Kenapa mesti pakai marah? Padahal marah itu rugi besar. Ada di dalam psikologi ciri-ciri orang bodoh itu ada dua. Satu, seneng nesu karo seneng sambat. Jadi isine mau sering nesu karo sering sambat. Oh iya, wong-wong ora kena ditotong niki piye to? Piye to ini? Sekarepe dhewe piye to? Nah itu kan dua itu, udah nesu sama sambat. Wis bariki aja sampai nesu dan sambat. Cukup dengan senyum akan selesai. Misalnya ibu punya anak buah 10, ibu dengan senyum. Udah itu, waduh gak oleh karo ibuke. Kalau ibu dengan senyum, nah sudah alhamdulillah.
senyummu adalah nambah utangku lah gitu misalnya. Karena memang senyum itu berpahala gitu. Loh kok nambah utang Pak? Itu tadi konotasi negatif, gak usah itu, gak usah dipakai. Baik, dakwah Islam Bapak Ibu. Nah, orang yang menjadi keluarga besar di Muhammadiyah, baik itu asli Muhammadiyah atau bergabung di tempat kerja, itu minimal menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi. Ya wis, saya orang NU, saya bekerja di Muhammadiyah. Mudah-mudahan jalan ini mengantarkan saya ke surga. Itu saja. Aja sampai pikiran, gah itu tuh tekku. Yang penting aku iki wis nah, itu nanti dicatat oleh malaikat waktu penunjukan atau pemaparan prestasi itu wa may ya'mal misqala dzarratin syarroi yaro. Syarroi yaro itu yang jelek ya ditunjukkan, yang baik ditunjukkan. Ditunjukkan maksudnya gimana? Semuanya orang ini berbuat baik. Dianalisa kapan, di mana, bagaimana, niatnya seperti apa, prosesnya seperti apa, faktor pendukungnya seperti apa, tujuan akhirnya apa, dipaparkan semua. Dipaparkan semua. Itu jelas. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nanti disebut yang di sini tuh qalbun salim. Hatinya tuh bersih semua. Is gak duwe rasa sirik, gak duwe rasa munafik, ndak duwe dengki, ndak duwe iri, ndak duwe sombong. Isinya hanya syukur, ikhlas, tawakal. Syukur, ikhlas, sabar, tawakal. Gak ada sekawan. Syukur, ikhlas, sabar, tawakal. Saged nggih? Mumpung jenengan masih muda-muda, lakukan 4 hal ini, nanti awet muda. Kelihatannya 50 tahun, tapi nampaknya itu masih 30 tahun gitu. Iya, saking sel-selnya itu terjaga dengan baik oleh 3-4 hal ini. Selalu syukur, selalu sabar, selalu ikhlas, selalu bertawakal. Kalau dikembangkan lagi, ta'aruf saling pengertian, ta'afuf saling memaafkan. Indah sekali Bu, sudah. Kenapa? Ya disinilah surga dunianya kita. Allahumma amin. Gitu. Dan nanti masuk pada manajemen kolbu. Baik. Nah semuanya itu akan terlaksana kalau ibda binafsik. Ulangi, ibda binafsik. Paham toh? Sampun. Ibda binafsik itu kebaikan itu jangan menuntut orang lain, tapi mulai dari diri sendiri masing-masing. Tiap person menanamkan aku jadi wong sabar, jadi wong ikhlas, jadi wong syukur, jadi wong tawakal. Wis iki ae. Dengan memandang semuanya baik. Semuanya baik. Kalau ada yang tidak baik, itu faktor manusianya, sudah. Itu nanti waktunya tidur nyawantai ya tidak ngelindur-ngelindur begitu ya. Waktunya ibadah ya bisa khusyuk, enggak kepikiran yang lain. Kayak ibu-ibu kalau ibadah kan mboten nate mikir liyane nggih. Ya, salat itu khusyuk. Sampai saking khusyuknya sampai lali, aku mau maca surat apa yo. Nah, karena apa? Tapi sudah bisa dibedah. Suratnya mesti langganan kulhu. Nah, itu biasanya begitu, enggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, jangan menuntut orang lain. Sampai itu mbok yo sing pengertian, dengan orang itu mbok yo sing sabar begitu. Sing mau kon sabari sapa? Sampean. Lah situ yo gak patek lho. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua dari firman Allah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu, jaga dirimu dan keluargamu. Ajaklah untuk yang baik-baik, yang taat-taat, jangan sampai kamu kena siksa di neraka. Jadi nanti di mana-mana ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Apa? Menanamkan syukur, sabar, ikhlas, tawakal, ta'aruf, ta'awun, ta'afuf, takaful. Takaful itu merasa senasib sepenanggungan. Walah kabeh karyawan yang kene iki kejaba niate ibadah kan ya terus terang golek sandang pangan to nggih. Lah ning golek sandang pangan padha nyambut gawene nyapa to harus menjatuhkan satu sama lain. Padha senasib sepenanggungan. Kalau dia bahagia aku ikut bersyukur, kalau dia menderita aku juga merasakan penderitaan itu.
Ngeten iki datang mriki sing ngrungokne teng mriki 100% kurang sedikit ngrungokne. Tapi kalau yang di ruangan ini kira-kira kena berapa persen ya? Oh ya 100%. Wong karyawan sini kok siapa dulu dong. Kita doakan Allah memudahkan semuanya nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk itu semua harus punya sifat amar ma'ruf, seneng ngejak kebaikan, wa nahi mungkar, mencegah kejelekan, mencegah kemungkaran, senang ngejak kebaikan. Perkara yang dijak mau apa tidak, itu bukan urusan kita, tapi tugas kita adalah mengajak yang baik-baik, yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Seperti panjenengan pernah dengar waktu Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar oleh Raja Namrud di lapangan dengan api yang besar. Kan ada dua makhluk Allah yang kecil-kecil. Satu namanya burung emprit, yang kedua cicak. Ya, dua makhluk Allah yang lemah ini bersikap. Burung emprit mencari air di sungai, digigit dengan paruhnya, terbang tinggi, diteteskan di api itu. Ditertawakan oleh cicak yang sambil melet-melet itu mengibas-ngibasi lidahnya kepada api supaya apinya semakin besar. Dua makhluk Allah, burung emprit sama cicak ini sama-sama tidak ngefek, iya toh? Tidak ngefek. Sing burung emprit ora mungkin bisa memadamkan api dengan air setetes. Cicak juga nggak mungkin membesarkan api dengan lidahnya yang kecil. Tapi apa yang dinilai Allah? Paling tidak Allah menilai di pihak mana engkau berpihak. Nah, mengajak kebaikan ke teman-teman mungkin tidak ngefek. Mencegah kemungkaran mungkin tidak ngefek, tapi Allah menilai engkau telah berbuat sesuatu. Nah, kira-kira ngaten. Baik. Kan nggih, sampun paham to nggih? Sampun. Alhamdulillah. Teriring doa semoga kita keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang muhsinin, hamba-hamba Allah yang mukminin, yang burhani, yang irfani, yang bayani, akhirnya menjadi penghuni surga. Amin. Sampai di sini nanti kalau Allah menghendaki akan ada nanti pedoman hidup Islami tentang pribadi. Nah, bagaimana menjadi pribadi seorang Muslim yang benar, menjadi pribadi warga Muhammadiyah yang benar itu mestinya begitu. Jadi sebelum menyampaikan ke orang lain sudah dirinya sendiri mencontohi, menjadikan dirinya contoh dulu. Tuh seperti bapak-bapak kita Kiai Haji Ahmad Dahlan rukun damai dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pernah seperguruan, pernah tunggal guru. Beliau memberi contoh kepada umatnya yang Ahmad Dahlan itu dengan Bunyai Walidah itu apa yang dimiliki, perhiasan-perhiasan dimiliki dijual untuk bayar para guru-guru waktu itu yang tidak mendapatkan rezeki. Guru-guru di Muhammadiyah digaji seperti itu. Bapak kita Pak A.R. Fakhrudin menyerahkan seluruh rumah dan pekarangannya diwakafkan sampai wafat tidak punya rumah. Beliau meninggalkan kantor Muhammadiyah itu dari tempat tinggal beliau. Seperti itu keteladanan-keteladanan dari mereka. Kalau toh kita tidak bisa sebesar itu, kita menirukan dari sisi-sisi yang lain. Minimal ibda' bin nafsik, menjadikan diri kita pribadi yang muttaqin. Nyatan iya ancar-ancar. Baik. Kan tidak mungkin tanya jawab ini. Baik, sebelum diakhiri, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma sahhil umurana wa hassin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isfi anta safila sifa'ila sifauka sifa'an la yughadiru saqaman. As'alullahal adzim rabbal arsil adzim ayasfiyahum. As'alullahal adzim rabbal arsil adzim ayasfiyana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin para bapak dan para ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Direktur dan Bapak Wakil Direktur, apabila ada ucapan saya yang kurang benar, keliru, kula nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.